Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Damara, dengan NPM 181069632010228. Semester 5, Prodi S1 Administrasi Negara kelas A, di Setia Stistio Marbungo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan, dosen pengampunya Pak Asrai Maros. Jadi di video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan beberapa poin tentang kepemimpinan dan organisasi. Poin-poin tersebut adalah yang pertama, kepemimpinan dan organisasi, lalu yang kedua definisi organisasi, yang ketiga jenis organisasi, lalu yang keempat kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Baiklah, sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman mendengarkannya menggunakan headset agar suara yang saya hasilkan atau yang kalian dengar lebih baik, lebih bagus, dan apa yang saya jelaskan mudah kalian pahami dan kalian dengar. Oke, kita lanjut saja videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk mengajak, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan atau suatu tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi, agar kepemimpinan berjalan dengan efektif, kepemimpinan di organisasi bisa berjalan dengan efektif, kepemimpinan itu kepemimpinan harus memerlukan wadah atau tempat dia melaksanakan kepemimpinannya tersebut. Di mana wadahnya? Wadahnya itu adalah organisasi. Jika kepemimpinan tidak memiliki wadah atau organisasi, maka kepemimpinan efektif tidak akan berjalan dengan baik. Maka hanya konseptual kepemimpinan saja. Maka kepemimpinan harus memiliki wadah. Di mana ada kepemimpinan, di sana harus memiliki wadah yang sesuai dengan kepemimpinannya tersebut. Lalu apa itu organisasi? Organisasi adalah wadah yang tadi saya jelaskan, yaitu tempat orang-orang berkumpul untuk membuat suatu tujuan atau kesepakatan bersama. Bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut? Makanya ada kepemimpinan, leader, atau orang yang memandu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Makanya mereka saling berkaitan, tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lain. Lalu timbul beberapa pertanyaan. Kapan Anda mengenal organisasi? Atau sejak kapan Anda terlibat organisasi? Kedua pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang sama, yaitu sejak kita atau Anda dilahirkan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa melakukan semua hal itu sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Contoh yang paling dasar, pada saat kita lahir di dunia, kita lahir membutuhkan bidan atau dokter yang membantu proses keluarnya kita dari rahim ibu kita. Apakah kita bisa keluar sendiri atau ibu kita bisa mengeluarkan kita sendiri dari dalam perutnya? Tidak, karena kita membutuhkan orang lain untuk membantukannya, untuk membantu ibu kita dalam proses melahirkan. Itu sudah bisa disebut organisasi, karena kita saling bekerja sama, atau ibu saya bekerja sama dengan dokter agar bisa melahirkan saya dengan kondisi baik. Lalu contoh yang kedua, pada saat kita menimbang ilmu pengetahuan, contohnya saat kita sudah berusia 6-7 tahun, kita sudah memasuki sekolah dasar. Kita dalam belajar ilmu, kita memerlukan seorang guru atau seseorang yang bisa mengajari kita tentang pengetahuan. Makanya kita sudah termasuk ke dalam
ikut serta atau terlibat ke dalam organisasi tersebut. Mengapa demikian? Karena gurulah yang mengajari kita, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa, kita membutuhkan seorang guru untuk mengajari kita. Itu sudah termasuk ke dalam organisasi. Dan kita juga terlibat, tanpa sepengetahuan kita juga terlibat dalam organisasi antara guru dan murid. Lalu sebagai contoh lainnya, kita saat meninggal atau wafat pun kita masih membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai contoh, jika ada keluarga atau sahabat atau teman kalian meninggal, mereka pasti membutuhkan orang lain untuk menguburkan dirinya atau menguburkan orang yang telah wafat tersebut. Makanya tidak heran jika kita dalam kehidupan sehari-hari tersebut selalu menjalankan organisasi tanpa kita sadari. Semuanya bisa dikatakan kita dalam sehari-hari melakukan organisasi. Dalam hal kecil pun kita bisa dikatakan sebagai melakukan organisasi. Sebagai contoh, kita berkehidupan berteman, kita selalu membutuhkan teman. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, jawaban dari dua pertanyaan tersebut, kita sudah terlibat dalam organisasi sejak lahir, dilahirkan ke dunia. Baiklah, saya akan masuk ke tahap poin ketiga, jenis organisasi. Jenis organisasi itu terbagi menjadi dua, organisasi formal dan organisasi informal. Apa itu organisasi formal? Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur dan rapi. Kewajiban serta hak para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Sebagai contoh organisasi formal, antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Lalu organisasi yang kedua, informal. Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi formal ini tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik, karena itu aturan-aturan kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi atau sejenisnya. Contoh organisasi sepak bola dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi formal tadi seperti usaha kantor atau perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Baiklah, saya akan masuki poin selanjutnya, yaitu kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan dalam organisasi, saya jelaskan kembali, organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi atau memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya sebagai berikut. Nomor 1, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapatkan respek dari bawahan. Jadi, jika ada pemimpin ingin tujuan mereka tercapai dengan baik, maka harus ada hubungan yang baik pula antara pemimpin serta bawahannya. Jika pemimpin dan bawahannya saja sudah tidak bagus atau tidak akur, maka rencana tersebut juga tidak akan baik. Maka agar tujuan tersebut mudah dicapai, maka hubungan antara pemimpin dan bawahannya harus baik juga. Lalu yang kedua, memberikan semangat dan motivasi dorongan positif bawahannya. Pemimpin memang harus bijak dalam mengambil keputusan, dan seorang pemimpin adalah seorang yang memang harus bisa atau memiliki bakat atau memiliki kemampuan untuk mengarahkan anggota-anggotanya. Dalam hal bekerja,
pemimpin sebagai seorang yang memimpin organisasi atau di tempat kerja harus bisa memotivasi anggotanya agar anggotanya lebih bersemangat dan lebih konsentrasi dalam mencapai tujuannya tersebut. Jika pemimpinnya tidak baik atau tidak berkata bagus atau tidak memotivasi atau tidak menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di organisasi itu dengan tidak baik, maka sebagai bawahan respon mereka pasti sangat lain atau tidak bagus. Pasti mereka berpikir pemimpinnya saja tidak bagus apalagi bawahannya, maka tujuannya tidak akan tercapai pula. Lalu poin yang terakhir, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahan. Jangan terlalu cepat menghakimi. Sebagai pemimpin mereka harus percaya kepada bawahannya. Kalau bisa saling percaya itu perlu di dalam organisasi. Karena seorang pemimpin harus yakin bawahannya itu bisa membantu pemimpin untuk mencapai tujuan dari organisasinya tersebut. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan dengan mengatakan dia tidak bisa melakukannya atau sebagainya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.